Salam teman-teman dimanapun berada. Ya. Kali ini kita akan bicara tegas tentang kata Tuhan lagi ya. Lagi-lagi kita harus ulang-ulang terus nih. Karena saya lihat di komentar teman-teman yang menonton video-video saya terdahulu masih sering gagal paham tentang kata Tuhan yang ada di Alkitab. Teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Sesungguhnya kata Tuhan yang ada di Alkitab ya, di Alkitab. Di mana? Di Alkitab. Bukan di kamus bahasa Indonesia, bukan di buku-buku lain, tapi di Alkitab. Ini mutlak harus dipahami sebagai sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus harus dipahami Tuhan Yesus. Tidak boleh diartikan lain. Mengapa begitu? Ya, karena kata Tuhan yang ada di Alkitab, di mana? Di Alkitab. Di mana? Di Alkitab. Ya, di Alkitab ya, bukan di buku lainnya ya. Jadi kata Tuhan yang ada di Alkitab itu terjemahan dari bahasa Yunani kurios atau bahasa Inggris Lord. Sehingga kurios, Lord itu artinya Tuhan. Bukan Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi kata Tuhan Yesus yang ada di Alkitab harus dipahami sebagai Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kata Tuhan itu berasal dari bahasa Inggris Lord atau bahasa Yunani kurios. Bukan dari bahasa Inggris God. Bukan dari bahasa Yunani Theos. Bukan. Tapi dari kurios Yunaninya, Inggrisnya Lord. Sehingga harus diartikan sebagai Tuhan. Lu Tuhan apa Tuhan ya? Sama. Tuhan dan Tuhan itu aslinya, arti awalnya itu sama. Sejarahnya bagaimana? Nah, di video yang terdahulu sudah saya sering sekali sampaikan. Singkat saja. Jadi tahun 1690-an dulu, awalnya Alkitab yang ada di Nusantara ini, ya, belum ada bangsa Indonesia, belum ya. Sebab bangsa Indonesia berdirinya kapan? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya, jadi hari adanya bangsa Indonesia itu tahun 1945. Nah, jadi tahun 1690 atau 2 abad sebelumnya belum ada bahasa Indonesia. Nah, di dalam Alkitab yang ada di Nusantara pada tahun itu ditulis katanya Tuhan Yesus, belum Tuhan Yesus. Tetapi kemudian seorang pendeta disuruh oleh VOC untuk menerjemahkan ulang seluruh Alkitab. Nah, di terjemahan ulang itulah oleh pendeta Melchior Letsdecker namanya. Kata Tuhan diubah menjadi Tuhan ditambahi huruf H. Buat apa kok dirubah? Apa maksudnya dirubah? Ditambahi huruf H. Biar apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang bagian timur di Nusantara ini, yaitu saudara-saudara kita di daerah Ambon, daerah Papua, Irian Jaya pada saat itu ya, bisa mengucapkan huruf N. Karena kalau tidak dikasih huruf H, mereka bacanya bukan tuan, tapi tuang. Maka sampai sekarang kan masih banyak teman-teman kita di daerah Makassar, daerah Ambon, makan tidak bilangnya makan, tapi makang. Nah, supaya N-nya bisa terbaca dikasih huruf H di tengah, menjadi Tuhan. Maka muncullah kata Tuhan Yesus sebagai kata ganti dari Tuhan Yesus. Nah, artinya apa? Berubah antara Tuhan dengan Tuhan. Tidak ada perubahan makna. Tetap bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya kurios. Nggak ada perubahan arti. Jadi Tuhan dan Tuhan sama. Sama. Awalnya sama. Sampai tiba-tiba entah juntrungannya bagaimana, kepentingannya apa. Tiba-tiba 200 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1980-an. Jadi dari tahun 1600
90-an sampai 1980-an. Entah 84 atau 88 itu ya. Oleh tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara kata tuan dengan Tuhan dibedakan artinya. Nah, inilah biang keroknya. Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membedakan antara kata tuan dengan Tuhan. Ini biang kerok. Kekisruhan mulai terjadi. Kekisruhan terjadi. Harusnya Tuan dan Tuhan itu maknanya sama. Kok bisa? Saya buktikan. Ini silakan teman-teman lihat. Ini kata-kata yang muncul dalam Kasanah Bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik. Penambahan huruf H di kata-kata berikut ini. Saya mendaftar ada sekitar 29 kata sedikitnya ya yang saya temukan. Tapi saya tulis sebagian aja. Tahu. Bisa ditulis dengan tahu. Apakah ada perubahan arti antara tahu dengan tahu? Tidak. Begitupun tahun dengan tahun. Utan dengan hutan. Utang dengan hutang. Ada huruf H-nya nih. Nih ditambah H di tengah, H di tengah. Ini H di depan, ini H di depan. Hati menjadi hati. Alus menjadi halus. Ancur menjadi hancur. Lihat menjadi lihat. H di tengah. Silakan menjadi silahkan. Saut menjadi sahut. Saya sahaya. Hilang hilang. Hidup, hidup, dan lain sebagainya ya. Masih banyak kata-kata yang lain. Nah, kata-kata ini di dalam Kasanah Bahasa Indonesia, antara yang kiri dengan kanan ini, tidak ada perubahan makna sama sekali. Meskipun kata-kata ini ditambah huruf H, tidak ada perubahan makna. Artinya tetap sama. Utan dan hutan sama. Orang utan, orang hutan sama. Sakit hati dengan sakit hati sama artinya. Gak ada perubahan. Mobilku hilang dengan mobilku hilang sama artinya. Gak ada perubahan makna. Nah, maka begitu pun dengan kata tuan, ketika oleh pendeta Melchior Legsdeker ditambah huruf H di tengahnya, Tuhan, ini maknanya sama. Tidak ada perubahan makna. Jadi orang yang pertama kali mengubah kata Tuhan menjadi Tuhan ini, dia mengubah tanpa maksud sama sekali mengubah makna. Ini terjadi perubahan ini sekitar tahun 1690-an sampai 1733. Jadi Alkitab itu diterjemahkan ulang itu perlu waktu sekitar hampir 40 tahunan lah. 40 tahunan lebih. 1690 sampai 1733. Sekitar 30 sampai 40 tahun. Dan ini tidak ada perubahan makna antara kata Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Jadi dalam konteks bicara Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia, Tuhan harus dipahami sebagai sama dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Dan ini ahli-ahli bahasa seperti sastrawan Remi Siladu ya. Ini sangat paham hal ini. Jadi ketika kita bicara tentang Tuhan yang ada di Alkitab, jangan berpatokan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, jangan. Tapi patokannya harus paham sejarah ini. Dan harus dibandingkan juga dengan fakta-fakta kaidah bahasa Indonesia yang lain. Alus dengan halus, loh artinya sama. Hidup dengan hidup, meskipun ini ada penambahan huruf H, ini nggak ada, artinya sama. Tahu dengan tahu, artinya sama. Begitupun Tuhan dengan Tuhan, artinya sama. Ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku. Jadi buat teman-teman yang masih ngeyel,
Nggak boleh pakai kata Tuhan, harusnya Tuhan ya. Anda pengeyel begitu karena Anda tidak mengerti bahasa dan perjalanan sejarah perubahan kata ini. Anda tidak paham. Sehingga Anda ngeyel. Nggak boleh kita bilang Tuhan Yesus, harusnya bilang Tuhan Yesus. Nggak bisa. Anda berkata begitu karena Anda tidak paham. Nah, kalau sudah mengerti, harusnya kita metanoia. Apa metanoia? Metanoia itu bahasa Yunani. Sini ya. Metanoia. Meta ini artinya berubah, noia pikiran. Jadi kalau sudah dijelaskan, sudah ngerti duduk perkaranya, harusnya orang berubah pikiran. Nah, metanoia ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bertobat. Kalau bahasa Inggrisnya repent, bertobat. Jadi bertobat itu artinya berubah pikiran. Metanoia, meta berubah, noia pikiran. Jadi teman-teman, saya harap setelah menonton video ini, jika yang tadinya berpikir bahwa kata Tuhan itu beda dengan Tuhan yang ada di Alkitab, mulai hari ini harus metanoia, bertobat, berubahlah pikiran. Jangan lagi ngotot, pokoknya Tuhan bukan Tuhan. Nggak bisa gitu. Anda nggak paham sejarah. Sejarah bahasanya begini. Nah, perkara kemudian tahun 1980-an, penyusun kamus bahasa Indonesia mengubah, membedakan antara kata Tuhan dengan Tuhan, yaitu urusan lain. Tapi Anda harus ngerti sejarahnya kata Tuhan yang di Alkitab seperti ini. Jangan disama-samakan dengan kamus besar bahasa Indonesia. Ya, baik, itu saja teman-teman pada kesempatan ini. Penting dipahami. Tuhan di Alkitab harus dipahami sebagai Tuhan. Tidak boleh diartikan lain. Sekian.